Alhamdulillah sampai pada kita untuk acara yang kita nantikan, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita yang bertemakan niat. Waktu dan tempatnya pada guru kita dipersilahkan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat pengurus DKM Musholah Asy-Syakirah, Bapak Ustadz Imam beserta dengan jajarannya yang saya hormati, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT 10 dan juga RT 11, serta para jamaah Majelis Taklim Asy-Syakirah. Yang mohon maaf, saya kagak dapat nyebutin satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini, di malam Senin, orang-orang mungkin lagi pada jalan-jalan, pada liburan. Kita semuanya di sini dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu pengetahuan. Semoga dengan datangnya kita di sini di majlis ilmu akan mendapatkan keberkahan dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat teriring salam sama-sama kita haturkan, kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang bersolawat kepadanya akan mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, semenjak kita tawakuf sementara Ramadan dan Idul Fitri, ini adalah kali pertama kita buka pada tahun ini. Semoga kita semuanya yang mengikuti taklim ini dari awal sampai dengan akhir ini akan selalu istiqomah hatinya. Niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ingin mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita membaca niat, ya, niat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Karena kalau dengan niat itulah, maka kita semuanya akan diberikan pahala sesuai dengan niat kita. Ikutin bacaan saya. Kita membaca niat sebelum kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim Wa tazakkura wa tazkir. wa tajakkura wa tazkir Wan nafa'a wal intifa'a. wa nafa'a wa intifa'a Al ifadata wal istifada. Wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli. Panjang Ustaz.
wal hassa ala tamassuki وأسى على التمسك bi kitabillahi wa sunnati rasulih بكتاب وسنة ورسوله wa du'a ilal huda ودعاء إلى الهدى wa dalalata alal khair وتعالى الخير ibtigha'a wajhillah wal mardatihi wa qurbihi wa thawadi. والمضاطئ وكتبه Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah sama membaca niat dalam rangka kita menuntut ilmu pengetahuan. Semoga semuanya niat kita ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Amin Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati, kayaknya tugasnya Ustaz bignya Ustaz. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu tentang niat. Memang segala sesuatu itu harus berdasarkan dengan niat. Dalam kitab Arba'in An-Nawawi, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Nawawi Asy-Syafi'i itu menuliskan dalam bab kitabnya, bab 1, yaitu tentang masalah niat. Dikatakan dalam kitab Arba'in An-Nawawi itu, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dari Amir Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in man nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaik. Yang artinya bahwa sesungguhnya setiap amalan perbuatan itu diawali dengan niat. Kita mau ngaji juga dengan niat, mau sholat dengan niat, mau makan juga dengan niat. Semuanya harus serba dengan niat. Dan Allah itu juga mengganjar semua itu dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrahnya itu karena Allah juga karena Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, yusibuha aw imra'atin yankihuha, atau karena perempuan yang cantik, perempuan yang dia sukai, nikahnya itu karena perempuan, hijrahnya itu karena perempuan, maka dia akan mendapatkan apa yang dia hijrahkan itu. Jadi intinya seperti ini. Jadi setiap perempuan itu dengan niat. Nih kita niat ngajinya ini karena apa? Kalau kita niat ngajinya ini dapat undangan pengajian dari ketua DKM, dari Pak Otong, undang ngaji, ada kopinya, ada tehnya, ada makanannya. Wah asik tuh. Wah ngaji nih, kesudah kan ada kopinya tuh. Kita akan mendapatkan apa yang kita niatin. Ya kita dapetin kopi doang tuh, dapetin niat makanan doang, teh doang.
tapi untuk niat mendapatkan ilmunya itu belum tentu. Jadi semua itu tergantung niat kita. Innama a'malu binniyat. Tergantung semua apa yang kita niatkan. Makanya tadi kita membaca niat sebelum taklim itu supaya kita ini mendapatkan pahala. Pahala kita ngaji, kita dapat ilmu, juga dapat kopi. Dapat kopi, dapat makanan, dapat teh. Jadi sekali kita datang dan semuanya kita dapetin. Untuk kenyang, Bu Ustaz. Nah, kenyang gitu ya. Kenapa? Karena hanya dengan niat kita itulah kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kagak mendapatkan pahala, percuma. Kenapa? Karena niat kita ngaji ini bukan karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan ilmu, bukan karena ikhlas, tapi mengharapkan ada makanannya. Terkadang emang begitu, Pak. Kita kalau ngundang pengajian itu harus ada iming-imingannya. Ngaji ya, di sana ada kopinya, ada makanannya, Pak ya, ada tehnya. Kalau kagak ada iming-imingan gituan, mohon maaf, biasa itu jarang yang datang. Apalagi pas malam libur, tadi ada bola tuh Semen Padang apa sama Persebaya, tapi saja ditunda karena hujan, itu kan. Ya, tuh, biasanya begitu. Jarang yang mau datang itu, tanggung itu lagi nonton bola dulu. Tapi kalau dia ingin ada makanannya, pasti datang. Gitu. Kenapa? Karena ada makanannya. Nah, ya lumayan dapat kopi gratis, dapat makanan, gitu ya. Tapi lagi-lagi yang kita dapatkan itu bukan ilmunya. Yang didapat itu bukan karena ilmunya, tapi karena makanannya. Itulah barang siapa yang hijrahnya itu bukan karena Allah, karena makanan, karena seorang perempuan, dia akan mendapatkan apa yang dia hijrahkan, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dalam suatu hadis dari Bukhari, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Laka ma nawaitu ya Yazidun, walaka ma akhasta ya Ma'ad." Artinya, engkau akan mendapati apa yang kau niatkan, Yazid, dan juga engkau akan mendapatkan apa yang kau dapati, wahai Ma'an. Hadis ini berkaitan tentang Yazid. Yazid ini datang ke masjid. Jadi Yazid ini datang ke masjid itu ketika pada hari Jumat dia hendak ingin bersedekah. Ya. Yazid datang ke masjid paling dulu. Ketika pulang, dia itu meletakkan duit di sampingnya. Niatnya ini ikhlas. Ini duit siapa aja yang ngambil. Jadi itu dia tuh nggak perlu harus nyari orang-orang, nggak. Siapa saja yang nemuin duit ini, dia itu menjadi haknya dia. Artinya dia tuh sedekah secara diam-diam. Yazid. Pas banget. Yang nemuin duit itu anaknya, si Ma'an namanya. Ya, Yazid ini bapaknya, Ma'an anaknya. Yazid niat nih, saya mau sedekah di masjid. Saya meletakkan duit di pinggiran samping saya ini, siapa aja yang ngambil itu sudah menjadi haknya. Ya, jadi bukan nemu. Pas banget yang ngambil anaknya si Ma'an. Datang di si Ma'an sama bapaknya, "Bapak tadi nemuin duit sekian, di mana di masjid." Kata bapaknya, "Jangan, itu uang bapak sedekahin untuk orang lain." Kata si Ma'an, "Lah saya kan dapat, Pak." Akhirnya si Ma'an ini ngadu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, "Laka ma nawaitu ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an." Engkau dapati apa yang kau niatkan, Yazid. Artinya bahwa Yazid ini sudah mendapatkan pahala dari sedekah, dan si Ma'an juga mendapatkan haknya, yaitu uang sedekah, meskipun uang sedekah itu dari bapaknya sendiri, gitu. Jadi semuanya tergantung niat. Ya. Yazid ini sudah niat ingin bersedekah secara diam-diam, gitu. Jadi apapun juga kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
pasti kita akan mendapatkan pahala tergantung niat kita semuanya. Bahkan juga dikisahkan juga bahwa pada suatu riwayat itu dikatakan kalau seandainya kita ini ingin niat bersedekah atau ingin niat bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud, ya, kita udah berencana nih, udah niat nih, nanti jam 3 pengen tahajud, tiba-tiba kita ini kagak dengar suara alarm bunyi, bablas sampai subuh. Niatnya itu sudah dicatat oleh Allah, sudah dicatat oleh malaikat. Sebagai apa? Sebagai satu pahala niat kebaikan, meskipun kita tidak kerjakan. Tapi kalau seandainya niat kita untuk keburukan, itu belum dicatat, Pak. Misalnya nih, ya, Ustadz Juna, mohon maaf Ustadz ya, dijadiin bantalan contoh ini, ya, Ustadz Juna nih, antara Bang Juna, Bang Juna. Bang Juna aja, ya Bang Juna dah, apa Bang Arjuna? Ada Bang Arjuna nih ya, nih Bang Arjuna nih, Bang Arjuna niatnya ini kagak datang nih pengajian. Dia mau jalan-jalan dulu, mumpung nih malam Senin, besok kan libur, saya mau pergi dulu deh jalan-jalan. Nah, pengajian mah gampang, masih ada bulan depan lagi, gitu kan ya. Dia udah niat nih, mau jalan-jalan, mau berangkat. Niat itu mau ngajak bininya, keluarganya deh, ya, mau jalan-jalan pelesiran, apakah puncak, apa kemana gitu kan. Kagak jadi. Ini niatnya ini kalau belum dilaksanain, belum dicatat. Atau mungkin ada seorang preman ingin niatnya mau mencuri. Ini premannya sudah niat nih, ini rumah termalam saya mau rampok. Ya, ini malaikat belum mencatat satu kejahatan, satu keburukan kalau belum dikerjain. Sampai malam, ini preman ketiduran. Saking asiknya dia nongkrong di pos sama teman-temannya, di ketiduran nih. Itu niatnya itu belum dicatat satu kejahatan kalau dia belum laksanakan. Enak nggak begitu, Pak? Baru niat doang, niat kebaikan udah catat satu kebaikan walaupun belum dilaksanakan. Tapi kalau niat keburukan, nunggu dikerjain dulu baru dicatat. Itu juga 3 hari, Pak. Ini malaikat rokibat ini masih kompromi. Kalau kata malaikat Atid, Rokib, ini si Fulan bin Fulan ini mana habis ngerampok, kira-kira gua catat kagak ini dosanya? Ntar dulu, siapa tahu ntar dia pulangin, dia mungkin minta maaf, lagi hilap, dia lagi butuh duit. Ntar dulu, nunggu 3 hari, Pak, 2 hari, 3 hari, Rokib ini kira-kira gua catat gua kagak ini? Ntar dulu, masih ada waktu sedikit lagi. Kalau dia datang dia minta maaf, jangan dicatat. Kalau dia kagak datang, dia nggak minta maaf, dia nggak balikin, catat satu pahala kejahatan. Tuh, nunggu 3 hari, Pak. Jadi semua tergantung niat. Makanya Pak, ntar malam niatin aja, Pak, saya mau niat sholat tahajud. Udah, jangan pasang alarm, bablas sampai subuh. Itu namanya disengaja ya. Jangan juga, Pak. Semua itu tergantung kita niatnya. Saya datang kemarin ini niat, Pak. Niat apa? Niat untuk menyampaikan kebaikan. Niat untuk menyampaikan ilmu. Semoga juga pahala yang saya dapat ini satu, Pak. Saya datang dari rumah kemarin dapat satu pahala. Pahala apa? Pahala menyampaikan ilmu, pahala mengajar. Bapak datang kemarin itu mendapatkan 2 pahala. 1 pahala niat ngaji, 2 pahala dapat ilmu. Dapat, Pak. Kita duduk di sini ini seakan-akan sedang duduk di sayapnya malaikat. Orang yang nutut ilmu itu seakan-akan sedang duduk di sayap-sayapnya malaikat. Ya, gitu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah.
barang siapa yang langkah kakinya dari rumah menuju tempat untuk menuntut ilmu, thoriqon ilal jannah, seakan-akan itu sedang jalan menuju surga. Itu Pak, seakan-akan sedang jalan menuju surga. Itu Bapak. Kalau saya yang mengajar cuma dapat satu, yaitu pahala mengajar. Enakan mana Pak? Ya, makanya kita dari rumah Pak, segala kebaikan itu harus diluruskan dulu niatnya. Semua dengan niat yang baik, niat yang ikhlas. Kalau kita niatnya baik, niatnya ikhlas, kita akan mendapatkan semuanya. Kita mendapatkan ilmu juga, mendapatkan pahala juga, mendapat silaturahmi juga. Dengan silaturahmi seperti ini, kita itu akan dipanjangkan umur kita. Dengan seperti ini silaturahmi, kita akan mendapatkan ilmu. Dengan silaturahmi seperti ini, kita akan diberikan pahala. Dengan silaturahmi seperti ini juga, kita akan mendapatkan kebaikan. Dijauhkan juga dari segala mara bahaya. Dikasih rezeki. Coba Pak, kalau orang yang kagak datang, cuman mau iya doang. Ayo ngaji ntar malam, sebulan sekali. Terus jalan duluan dah, gue belakangan. Ya dia apanya? Ya, jalan duluan, dia belakangan lah. Gitu kan. Tapi belum tentu. Kalau dia tuh ingin niatnya bagus, niatnya mau ngaji, pasti dia datang. Gitu kan. Makanya kalau kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya itu, kita jangan jadi orang yang keempat, yaitu orang yang membenci ilmu. Ya, jangan kita. Kita jadi yang keberapa? Jadi 1, 2, atau 3. Yaitu jadilah kita kalau orang yang berilmu, jadilah engkau orang yang mengajar ilmu. Kalau engkau nggak punya ilmu, jadilah orang yang menuntut ilmu. Kalau engkau juga nggak bisa untuk menuntut ilmu, jadilah engkau orang yang cinta dengan ilmu. Kalau engkau nggak juga bisa jadi yang pertama, kedua, atau ketiga, jangan jadi yang keempat, yaitu orang yang benci dengan ilmu pengetahuan. Kalau orang yang benci dengan ilmu, maka hatinya akan ditutup oleh Allah dari hidayah Allah. Kalau sudah seperti itu, maka jaminannya adalah dia akan mendapatkan nerakanya, dia akan mendapatkan siksanya Allah, dia akan mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini menuntut ilmu, ilmu kita ini masih cetek Pak. Apalagi saya yang datang kemari, ya kan, hanya sekedar untuk menyampaikan setitik ilmu pengetahuan yang saya dapat, ilmu agama yang saya dapat dari ngaji Deprok. Ya, dari satu tempat ke tempat lain saya datang ngajinya sambil bawa kitab, ya kan, sambil megang pulpen, megang buku, megang pensil. Kadang-kadang saya nulisnya udah kelewatan guru, ya kan, saya ulang-ulang lagi bacanya. Supaya apa? Supaya kita ini mendapatkan apa yang kita dapatkan dari ilmu. Ya, kita muzakarah seperti ini Pak. Ini namanya muzakarah. Ya, kita saling mengingatkan. Ya, watazkir, mengingatkan sambil kita menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan. Kalau kita nggak ada yang ingetin Pak, kita selamanya seperti itu. Ya, kita ini udah ngaji di rumah segan ya Pak ya, udah ngaji di musolah juga sibuk, pulangnya malam, udah sholat jamaahnya juga kadang-kadang sholat, kadang-kadang kagak. Ya, kadang-kadang sholat jamaah baru pulang, udah buru-buru mau sholat di musolah udah komat, mau jalan udah salam, udah ntar di rumah aja dah tuh, ya kan. Jadi dengan taklim seperti ini, dengan kita niat menuntut ilmu seperti ini, kita akan mendapatkan banyak keberkahan, banyak faedahnya, yaitu di antara kita silaturahmi, kita mendapatkan ilmu pengetahuan, kita mendapatkan pahala, hati lebih tenang dengan berzikir, ya kan, dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membaca surah Yasin Al-Quran juga kita sudah mendapatkan pahala kebajikan. Ya, karena mungkin di rumah itu kita jarang, ya, jarang baca Al-Quran, jarang baca juz amma, karena kita apa? Sudah kesibukan dengan yang lainnya. Maka dengan cara taklim seperti ini Pak, kita bisa berkumpul dengan teman-teman. Maka saya bersyukur ini, saya di sini masih diundang.
Ya, karena duit ini kira-kira di Pulau Timah ini udah mau 2 bulan. Ini kok belum dibuka-buka juga, jangan-jangan udah ganti kali gurunya. Itu kan. Alhamdulillah ya masih dipakai. Alhamdulillah masih dipercaya ya. Karena saya niatnya Ustadz datang kemari itu bukan menggurui. Niatnya apa? Saling mengingatkan, saling membagi ilmu. Makanya saya ngomongnya enak Ustadz. Ustadz ya, saya ngomongnya ceplos-ceplos saja. Kalau ada yang tersinggung, alhamdulillah. Kalau kagak, apalagi. Ya, kalau tersinggung berarti dapat apa yang saya sampaikan. Itu. Kalau nggak tersinggung, alhamdulillah. Berarti semuanya sudah menjadi orang yang baik ya Pak ya. Itu. Alhamdulillah. Makanya dengan niat kita itu, maka segala sesuatunya itu akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wan niyatu mahalluhal qalbu bittifaqil ulama. Fa inna wa biqalbihi wa lam yastaqallama bilisanihi. Ajra'atuhun niyatu bittifaqihim. Niat itu letaknya di hati. Jadi yang namanya niat itu letaknya di hati. Berdasarkan kesepakatan para ulama, jika seseorang berniat di hatinya tanpa ia lapaskan dengan lisannya, maka niatnya sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi meskipun tadi Pak tidak kita baca niatnya, Bapak sudah niat dari rumah datang kemari untuk taklim, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk mengaji, sudah sah niatnya. Tapi lebih baik lagi kita ucapkan, kita lapaskan niat itu supaya hati dengan lisan ini sinkron, supaya hati dengan lisan kita tuh sama, ya sama-sama mendapatkan nilai pahala. Nilai pahala kita niatkan dalam hati, juga nilai pahala kita baca. Ya, dengan seperti semuanya kita akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya tentang masalah niat, bahwa niat itu semuanya adalah ujung pangkal dari segala perbuatan kita. Kalau kita niatnya baik, insya Allah akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita niatnya buruk, juga akan mendapatkan keburukan. Semuanya tergantung dari niat kita. Ya, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan untuk bertanya. Kalau mau ditutup juga enggak apa-apa. Nanti sambil kita ramah tamah kita bertanya. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya. Semoga apa yang kita niatkan pada malam hari ini, apa yang kita datangi pada malam hari ini, kita niatnya untuk menuntut ilmu pengetahuan, Allah berikan pahala untuk kita, pahala yang berlipat. Dan juga yang sedang sakit mungkin karena malam hari ini nggak bisa datang, doakan juga semoga Allah angkat segala penyakitnya. Amin. Allah sehatkan badannya ya, sehingga bisa kembali beraktivitas dan berkumpul kita dalam rangka kita menuntut ilmu pengetahuan. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim wa alhamdu ya maulana ya ma'bud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliqa khatimi lima syarah, nazil haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'aliyyil 'azim.
Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramika wa ta'atika an masyatika amman siwak. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa zidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nas wal arfan inda hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu ya karim. Alhamdulillah, acara pada malam hari ini mulai dari pembukaan dan ditutup dengan doa berjalan dengan lancar. Dan apabila bapak-bapak ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Apa mau makan dulu? Ya udah, kita makan dulu aja. Tapi jangan lupa doa makannya itu ya. Kalau lupa ya doa makan ya. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan, apa yang disampaikan oleh guru kita menjadikan kita semua keberkahan buat kita semua, dan menjadikan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dahulukan dengan niat. Kalau niatnya baik, insya Allah akan jadi pahala kebaikan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan dalam tutur kata saya, dalam penyampaian saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan dimaafkan yang seluas-luasnya. Lebih kurangnya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau mau menanya ntar habis makan boleh nanya. Pak Ustaz makan dulu kasihan. Ya, udah. Tidak ada kendaraan, kendalanya motor enggak doanya
Doa dia. Udah tadi Yasin. Mau balik ke doa dong. Makan doa. Ya tadi maghrib. Hai jam. Cari yang banjir. Klasik itu bagi dia. Enggak, iya ada apa-apa. Orang tertentu. Ada kelinci no. Kelinci tuh. Jadi dulu. Di mana aja tuh? Saya nggak tahu, tahu. Kamu jangan mana mas? Mana mas? Lagi makan. Kalau golok itu kan plastik. Gimana? Kami bang. Mana aja mas? Iya. Santai. Ayo. Assalamualaikum. Pak Ustadz, izin bertanya Pak Ustadz terkait niat di saat pada saat almarhumah istri masih dalam keadaan pengobatan itu sempat berniat untuk berkurban. Nah ini adalah awal tahun istri berpulang, yaitu hukumnya bagi saya yang diberikan amanah itu untuk menjalankan kategori kurban itu awalnya kan sunnah menjadi wajib kalau saya baca di Google. Nah, itu pandangan Ustadz seperti apa? Mohon penjelasannya, terima kasih. Istri itu sakit atau gimana? Sakit. Dia meninggal. Masa hidupnya. Hilang. Logia mau dimang. Logia kan. Selewok mulu ya. Coba cek. Kita masuk mau. Belum. Ceknya kali. Ya masih nggak pernah. Ah, udah. Ya, kalau menurut saya itu sudah menjadi nazar ya, sudah dia diniatkan, dinazarkan sebagai ahli warisnya itu harus dilaksanakan. Nah itu nanti bapak yang berkurban niat pahalanya untuk almarhumah, gitu ya. Karena ini sudah diniatkan. Nanti seandainya dia dia sembuh gitu bagaimana? Meninggal. Belum Sudah meninggal. Eh,
jadi almarhum ini niatnya Saat sebelum berpulang. belum meninggal. Jadi kalau misalnya dia itu sehat gitu kan? Iya. Kalau berarti nggak gini. Saya kira tadi apa namanya itu ketika dia itu apa namanya ya Sakit. sebelum dia sakit kali gitu kan ya. Jadi kalau seandainya dia itu sebelum sakit dia niatnya itu pengen berkurban tahun ini itu kan itu harus dilaksanakan ya kan karena sudah masuk nazar gitu ya. Tapi kalau seandainya dia sakit dia bilang kalau saya sembuh saya pengen berkurban gitu ya, tapi ternyata Allah lebih sayang sama almarhumah. Nah itu jadi kalau menurut saya kembalikan ke bapak lagi. Kalau memang bapak ingin berkorban silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena orang dia meninggal gitu kan ya. Kalau seandainya itu dia sembuh, itu Wajib. jadi nazar wajib dilaksanakan. Nah sekarang ini bapak bagaimana? Kalau bapak mau melaksanakan, ya kalau mau melaksanakan, alhamdulillah nanti dapat pahalanya. Jadi pahala itu diniatkan untuk almarhumah. Ya, bapak yang berkorban, pahalanya untuk almarhumah. Itu boleh. Silakan dilaksanakan kalau memang ada kemampuan, ya kalau tidak juga nggak apa-apa. Karena sudah almarhumah, gitu Pak. Itu menurut saya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, semoga mic-nya bisa lancar. Cek. Bang Hamid namanya Bang Hamid. Balik lagi nih. Babe. Pertanyaannya gampang. Kenapa mau berjalan? Nggak ada kopi jadi biasanya babe diam-diam memang. Nggak ada kopi. Bahaya. Babe nih. Jangan nanya masalah teh deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ini Pak Ustadz, mohon maaf. Ini bisa dibilang pertanyaan, bisa juga dibilang sekedar musyawarah. Jadi tadi Pak Ustadz bilang kalau ngaji, niatnya ngaji enggak karena makanan, ada makanan, dapatnya makanan doang. Tapi ini mah pendapat saya ya, pendapat saya orang yang suka nongkrong. Kayaknya penting juga itu makanan Pak Ustadz. Karena itu merupakan bagian dari marketing untuk menemukan Menarik nah. daya tarik gitu Pak Ustadz. Jadinya ya soalnya kan saya ngomong begini juga ada dasar tadi teman-teman waktu sholat isya. Ya, misalnya tadi kebetulan Pak Adit tanya ada makanan apa gitu. Itu niatnya dong. Tapi bohong untuk kebaikan. Apa? Saya bilang aja ada sate Pak Adit. Nah, akhirnya dia datang kan Pak Ustadz, alhamdulillah. Jadi bagi saya makanan penting juga itu, kata itu bagian dari marketing Pak Ustadz untuk menuntut ilmu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan begitu juga dengan teknik-teknik berkurban, teknik-teknik kita ngajak kumpul di musola. Ya sekali-kali kan pengurus musola juga ada juga kewajiban juga ngeluarin kopi gitu kan, biar jadi musolanya rame, jangan ngandelin dari kotak amal, nggak bagus. Ini dari pribadi, jadi pengurus musola amalnya banyak. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Abi yang jawab deh. Kalau di Abi bayar. Sudah ada Abi deh. Bayar langsung. Ya, emang benar itu Be. Yang namanya kita pengajian itu ya harus ada pemanisnya. Ya ini maksudnya ini kopi, teh, makanan ya. Kalau seandainya cuma ngaji doang,
Dan dia baru datang baru setengah jam, aduh perut udah lapar. Itu kan. Makanya dengan cara seperti ini tuh ada jamuannya juga, itu bisa menjadi pemikat. Marketingnya itu berarti bagus juga ini. Apalagi kalau misalnya sholat subuh gabungan tuh di musola, ayo sholat subuh. Ya, setiap hari Minggu minimal tuh seminggu sekali hari Minggu pagi kita sholat subuh. Ada nasi uduknya, ada teh manisnya, itu pasti jam 3 udah bangun. Ya. Emang sekarang begitu. Bisa ya? Buat saya tarik ya? Bisa. Udah sekarang kebanyakan begitu Pak tuh. Siap. Tarik ya? Pakai uang pribadi. Siap. Di masjid, di musola itu begitu Ustaz. Ya. Ya. Undang jamaah sholat subuh itu dengan cara nasi uduk. Ya, ngundangnya itu kita sholat subuh berjamaah seminggu sekali, ada nasi uduknya, ada teh manisnya, ada kopinya. Ya, jadi kita habis sholat subuh jangan langsung makan. Habis sholat subuh kita zikir dulu tuh, habis zikir taklim sampai dengan terbit fajar suruh, ya kan? Sholat 1 rakaat 2 jamaah 2 rakaat tuh sholat sunnah. Namanya sholat sunnah Isra. Ya. 2 rakaat. Habis sholat baru kita makan. Nah itu kita itu udah pahala banyak itu Pak. Ya. Itu kalau kata Nabi Muhammad itu kita ini udah orang paling kaya itu. Ya. Paling kaya dari kita tuh. Orang yang sholat subuh sampai dengan terbit fajar sampai dengan isyraq, dia sholat sunnah 2 rakaat, itu adalah orang yang paling kaya. Pahalanya sama seperti pahala orang yang pergi haji. Pahalanya. Ya, pahalanya itu. Makanya dengan cara seperti ini kita nih bagus juga. Ada jamuannya. Kalau bisa emang sih kalau Babit itu ada satenya ya Be ya. Ya itu marketing, bener itu marketing itu. Kalau perlu emang harus ditingkatin lagi. Pas pulang itu dikasih kantong plastik. Plastiknya doang. Jadi pada di pulang ditanyain sama anaknya Pak, tadi ngaji dapat apa? Nih dapat tentengan. Ya itu anaknya nanya, kalau istrinya ditanyain lagi beda lagi nih Pak, tadi ngaji dapat apa ilmunya? Wah dapat tentang masalah niat. Jadi kita dapat 2 ya. 1 dapat pahala, 2 dapat tentengan besek. Nah itu buat jamaah tuh ya. Nanti pas pulang enak anaknya tuh dapat berkat. Ya itu udah memang salah satu cara pengurus untuk menarik jamaah biar banyak jamaahnya untuk mengikuti taklim ataupun sholat berjamaah ya. Itu mungkin Pak. Ada lagi? Kalau masalah apa namanya tadi Pak itu niatnya bohong Pak ya, ada satenya bilangnya satenya Pak ya, itu boleh Pak. Kalau bohong untuk kebaikan boleh. Di prank sama Babe ya. Silakan ada lagi. Mau nanya? Kue cucur Pak. Kategori. Ada. Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Ustadz itu namanya Yazid sama makan ya. Kan si Yazid itu kan niatnya udah ingin sedekah atau sedekah ke masjid. Kalau misal seperti kita ini dari awalnya itu udah niat sedekah di jalan gitu kan, kita kasih ke pengemis atau fakir di jalan, tapi poinnya ini fakir ini atau pengemis ini ternyata bukan orang yang membutuhkan, dalam tanda kutip membohongi lah. Itu pandangan Ustaz sendiri gimana? Itu sama seperti tadi dengan Yazid. Jadi kita itu berinfak atau sedekah itu tidak melihat orang lain.
mau dia itu bohongan ataupun beneran, mau itu kaya ataupun miskin, kalau kita emang niat untuk kasih aja. Kata apa? Sudah mendapatkan niat pahala untuk bersedekah. Ketahuinya sekarang kan mohon maaf banyak seperti itu ya. Kadang pengemis gitu kan, bawa anak, dia pura-pura cacat gitu kan, padahal dia itu untuk menipu atau berbohong. Nah, nanti orang seperti itulah yang akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang niatnya untuk bersedekah sudah mendapatkan pahala untuk bersedekah. Jadi kalau kita niat bersedekah itu udah niatin aja, saya mau bersedekah kepada orang yang saya temuin pertama kali misalnya kan di jalan nih. Dia mau kita mau ngasih dia, udah kasih dia aja. Gitu kan. Karena lagi di jalan kita nih melihat ada pengemis atau ada pemulung lagi bawa gerobak, udah kita kasih aja. Gitu. Kita sudah mendapatkan pahala untuk bersedekah. Nanti dianya itu mungkin orang kaya atau orang apa gitu, dia mungkin bohong dan sebagainya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ini sudah niatnya untuk bersedekah. Gitu. Jadi kita niatnya itu ya udah sedekah aja. Iya, seperti itu, Pak. Saya. Ya, ada lagi? Nah, mau enggak? Mik. Toto mau nanya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, tadi mengenai sedekah. Kalau sedekah kita ke siapa dulu bawa ustadz yang bagus? Ke keluarga atau ke apakah sekitar atau kemana? Kalau kita mau sedekah yang bagus untuk kemana dulu? Itu ya. Infak yang paling utama, sedekah yang paling utama itu adalah sedekah dengan keluarga dulu. Sedekah dengan orang yang terdekat, dengan kakak, dengan adik, dengan mamang, dengan cing, dengan ponakan, itu udah lebih utama. Kalau semuanya sudah kita berikan, baru kita merambat kepada tetangga, baru kita kepada orang lain, baru kepada orang yang jauh. Jadi yang lebih afdol itu sedekahnya itu adalah kepada keluarga terdekat dulu. Kalau misalnya kita sedekah sama orang lain, tapi saudara kita ini kakak, adik ini lagi kesusahan, nah itu nggak boleh. Jadi harus keluarga terdekat dulu. Kalau sudah dengan mereka, baru boleh dengan orang lain. Itu. Jadi yang lebih afdol itu adalah sedekah dengan keluarga terdekat kita dulu. Kita potong. Ya, mau berapa aja? Ya, mau ke ponakan. Ya, kalau ponakan sudah ada anak kecil kasih. Atau mungkin ada anak kecil ini lagi jajan, kita mau ngasih jajan juga sama anak sekalian. Nah, gitu kan. Atau mungkin juga ada kakak, ada orang lain juga. Kalau kita mau ngasih kakak sama orang lain, lebih baik lagi. Jadi afdolnya itu sedekah adalah sama orang terdekat dulu, keluarga terdekat dulu. Ya, kalau sama orang tua namanya bukan infak, ya. Itu sudah menjadi kewajiban kita untuk menafkahi orang tua. Ya, kalau sedekah dengan orang tua, ya, niatnya jangan sedekah tapi untuk menafkahi karena Allah Subhanahu wa taala. Memang sih artinya kesedekah-sedekah juga, tapi lebih afdol dan jangan untuk menafkahi orang tua. Itu ya. Ya, sekarang ada lagi.